Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Mungkin demikianlah agaknya setiap orang, berkata Nusapati kepada diri sendiri. Semakin tua kadang-kadang semakin membosankan. Namun demikian dipanggilnya juga Maeswagni masuk. Ampun tuanku, agaknya sudah waktunya tuanku beristirahat. Tetapi perkenankanlah hamba menyampaikan sedikit persoalan yang sepantasnya mendapat perhatian tuanku. Anusapati menarik napas dalam-dalam. Tuanku, perkenankanlah hamba berkata terus terang. Anusapati mengangguk. Di dalam bangsa ini ada seorang pelayan dalam yang masih baru tuanku. Anusapati masih menganggukkan kepalanya. Apa salahnya? Maeswagni pun kemudian mencoba menjelaskan apa yang diketahui tentang pelayan dalam itu dan kebiasaan yang berlaku sampai saat terakhir tentang penugasan seseorang di bangsa seorang maharaja. Anusapati tertawa pendek, katanya, "Terima kasih, Paman. Paman memang terlampau berhati-hati. Paman sudah menjumpai peristiwa yang agaknya membuat hati Paman agak cemas menanggapi setiap perubahan. Paman, jika seorang pelayan dalam sudah tidak dapat bekerja lagi, maka tentu akan datang saatnya orang baru menggantikannya. Apakah hal itu bukannya hal yang biasa saja? Memang tuanku, tetapi bahwa penggantian itu tidak melakukan cara-cara yang selama ini ditempuh adalah sangat mencurigakan." Jika demikian, Anusapati kemudian memotong, "Apakah yang baik aku lakukan menurut Paman? Tentu kita tidak dapat dengan serta-merta menuduhnya. Tapi kita harus mempunyai bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa orang itu memang pantas dicurigai. Caranya, tuanku, apakah tuanku sempat untuk berjaga-jaga dalam waktu yang tidak tertentu? Maksud Paman, sebenarnya lah bahwa tuanku tentu akan sempat menolong diri sendiri jika terjadi sesuatu. Tetapi pada suatu saat tentu tuanku akan lengah. Saat itulah yang ditunggunya." "Aku mengerti, Paman. Tetapi lalu bagaimana? Apakah aku harus berjaga-jaga setiap hari sepanjang malam?" "Seharusnya demikian. Tetapi karena hal itu tidak mungkin tuanku lakukan, maka perkenankanlah kita menempuh jalan lain." "Sebutkan." "Biarlah hamba memasuki bangsa ini setiap malam, tuanku. Hamba akan mengambil jalan yang tidak mencurigakan. Hamba akan memasuki bangsa ini lewat atap." "Mengapa Paman mencari kesulitan? Paman dapat masuk ke bangsa ini kapan saja Paman kehendaki." "Tuanku, bukanlah kita akan menjebak seseorang." Anusapati menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya bagi Anusapati usaha mencelakakannya tidak dapat dilakukan dengan mudah. Ia memiliki kemampuan yang cukup dan indera yang tajam. Jika ada seseorang pelayan dalam yang ingin berkhianat, maka hal itu tidak akan dapat mereka lakukan. Selain bagi Anusapati, betapapun tinggi ilmu orang itu, ia akan sempat mengadakan perlawanan, sementara untuk waktu yang cukup.
jika ia benar-benar tidak dapat mengimbangi lawannya, maka ia akan dapat memanggil para pengawal. Tapi Anusapati tidak mau menyakiti hati Maeswagni. Katanya di dalam hati, biar saja paman tidur di atap jika memang dikehendakinya. Demikianlah karena Anusapati tidak menyatakan keberatannya, maka Maeswagni dibantu oleh Kudo Sempono pun segera mempersiapkan diri. Mereka tidak mau menunda lagi, malam itu juga mereka harus sudah mulai dengan tugas mereka. Ternyata bahwa mereka berhasil bertengger di atas atap tanpa seorang pun yang mengetahuinya. Dengan hati-hati mereka berbaring pada lekukan atap yang kehitam-hitaman, di bawah bayangan sebatang pohon kemuning yang daunnya sedikit merunduk di atas bangsa. Dengan sabar mereka berdua duduk diam seperti seonggok sampah. Namun indera mereka telah bekerja sebaik-baiknya untuk menangkap setiap gerak dan desir di sekitar mereka. Berapa saat mereka tidak bergerak, tetapi mereka juga tidak melihat apapun juga. Namun mereka tidak segera menjadi jemu, bahkan setelah semalam suntuk mereka tidak menjumpai apapun. Apakah kita masuk saja lewat atap, bisik Kudo Sempono. Kita di sini dahulu, mungkin kita melihat pertanda sesuatu. Baru jika perlu kita masuk. Tapi sampai saatnya fajar menyingsing, mereka tidak melihat tanda-tanda bahwa sesuatu akan terjadi. Karena itulah maka malam itu mereka menyelinap meninggalkan bangsa tanpa memperoleh hasil apapun. Tapi malam berikutnya mereka mengulangi usaha mereka. Meskipun ketika Maeswagni menghadap Anusapati sambil tersenyum, Maharaja itu bertanya, "Adakah paman menemukan sesuatu?" "Tidak, tuanku, tetapi bahwa malam-malam masih akan berlangsung panjang. Dari ujung hari sampai ke ujung hari." Anusapati masih saja tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Paman, memang seorang prajurit pinilih. Silahkan paman. Tetapi jika pada suatu saat paman yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa, paman dapat menghentikan usaha penyelamatan itu." "Baiklah, tuanku." Dan seperti yang direncanakan, maka pada malam hari itu Maeswagni telah berada di atas atap di bawah bayangan pohon kemuning itu bersama Kudo Sempono tanpa seorang yang mengetahui. Tapi juga pada malam kedua mereka tidak menjumpai apapun juga. Meskipun demikian, pada malam ketiga mereka telah mengulanginya kembali. Dengan sabar mereka duduk di bawah bayangan pohon kemuning yang menyuruk di atas atap bangsa Anusapati. Seperti dua orang prajurit yang bertugas di daerah terpencil, maka berganti-ganti mereka berjaga-jaga. Jika yang seorang tidur sambil memeluk lutut, maka yang lain mengawasi keadaan dengan seksama. Dengan demikian maka mereka akan dapat bertahan untuk waktu yang tidak menentu. Tetapi pada malam ketika itu, lewat tengah malam, Maeswagni melihat sesuatu yang bergerak-gerak di halaman belakang bangsal itu. Hanya sekilas, namun kemudian hilang di dalam kegelapan. Maeswagni tidak sempat meyakinkan apakah yang telah bergerak-gerak di tengah malam itu. Tetapi dengan demikian ia menjadi semakin berhati-hati. Dengan dada yang berdebar-debar ia menunggu. Mungkin sesuatu benar-benar akan terjadi. Ia menggamit Kudo Sempono yang tertidur sambil duduk memeluk lutut. Ketika Kudo Sempono mengangkat wajahnya, Maeswagni meletakkan jari telunjuknya di bibirnya. Kudo Sempono mengerti bahwa Maeswagni telah melihat sesuatu. Selagi mereka berdiam diri sambil menahan napas, maka mereka pun mendengar sesuatu berdesir dekat hampir di bawah tempat duduk mereka. Tapi suara itu pun kemudian hilang. Dengan demikian maka Maeswagni dan Kudo Sempono itu menjadi semakin yakin bahwa sesuatu memang akan terjadi.
Tiba-tiba mereka membelalakkan mata ketika mendengar sesuatu berbisik. "Bagaimana? Tunggu," terdengar suara yang lain. Suara itu kemudian terdiam. Untuk beberapa lamanya mereka tidak mendengar apapun juga. Meskipun demikian, mereka tidak dapat tenang lagi. Agaknya memang akan terjadi sesuatu malam itu juga. Ketika malam kemudian menjadi semakin malam, Maesha Agni dan Kudo Sempono mendengar dinding yang diketuk perlahan-lahan. Agaknya ketukan itu merupakan isyarat bagi seseorang yang ada di luar dinding. Dan ternyata ketukan dinding itu diikuti oleh suara yang lain. Seakan-akan seseorang telah melemparkan sebutir kerikil ke dalam semak-semak di belakang bangsal itu. Maesha Agni mengangguk-anggukkan kepalanya dan Kudo Sempono pun mengerti pula bahwa sesuatu telah mulai terjadi di bangsal itu. Dari dalam gerumbul, Maesha Agni melihat dua orang mendekat perlahan-lahan sekali. Mereka menghindarkan diri dari pengawasan para prajurit yang bertugas mengawal bangsal itu. Malam yang kelam, rasa-rasanya akan menjadi malam yang hiruk-pikuk. Jika terjadi sesuatu, maka para prajurit pun akan segera mengepung bangsal itu, dan setiap orang di dalam bangsal itu pun tidak akan dapat melepaskan diri lagi. Juga Kudo Sempono. "Kau akan disembunyikan di dalam bangsal oleh Tuanku Anusapati," bisik Maesha Agni ketika hal itu dikemukakan oleh Kudo Sempono. Karena Kudo Sempono pun menjadi cemas bahwa para prajurit yang tidak mengenalnya akan menyangka bahwa ia adalah salah seorang dari mereka yang memasuki bangsal itu dengan diam-diam, dengan maksud jahat. Maesha Agni dan Kudo Sempono pun kemudian mendengar pintu berderit. Tentu seseorang telah membukanya dari dalam. Apakah semua orang di dalam bangsal ini telah berkhianat? Atau pelayan dalam yang baru itu telah melumpuhkan kawan-kawannya yang lama? Maesha Agni dan Kudo Sempono bertanya pada diri sendiri. Sejenak mereka menunggu, tetapi mereka tidak mendengar suara apapun lagi. Karena itu, maka mereka berdua pun dengan sangat hati-hati telah membuka atap bangsal itu dan masuk pula ke dalamnya. Tapi keduanya memperhitungkan pula bahwa betapapun lambatnya, namun atap kayu itu tentu akan berdesir pula. Karena itu, mereka mencari tempat yang tidak berada tepat di atas orang-orang yang agaknya telah berkumpul di bangsal itu pula. Maesha Agni telah mengenal bangsal itu dengan baik, sehingga ia pun dapat memasuki sebuah ruangan yang jarang sekali dikunjungi orang. Ruangan yang sering dipergunakan oleh Anusapati untuk menyepikan diri jika ia sedang dicekam oleh kegelisahan hati. Di sebelah adalah ruang yang dipergunakan oleh Tuanku Anusapati, bisik Maesha Agni. Kudo Sempono mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kita membangunkannya," desis Maesha Agni pula. Kudo Sempono tidak menyaut, ia hanya memperhatikan saja Maesha Agni menyentuh dinding dengan tangannya, sehingga menimbulkan desir yang lemah. Namun ternyata bahwa indera Anusapati cukup tajam. Suara itu telah membangunkannya, tetapi tidak mengejutkan. Perlahan-lahan ia buka matanya, ia memang merasa mendengar sesuatu, tetapi suara itu telah lenyap. Maesha Agni yang mempunyai indera yang tidak kalah tajamnya mendengar derit pembaringan Anusapati. Firasatnya lah yang mengatakan kemudian bahwa Anusapati tentu telah terbangun oleh desir papan dinding yang memisahkan kedua ruangan itu. Sejenak Anusapati masih mencoba mendengarkannya, tapi ia benar-benar tidak mendengar apapun. Desah nafas Maesha Agni dan Kudo Sempono pun tidak dapat didengarnya, karena keduanya telah menjaga pernapasannya baik-baik. Anusapati menarik napas dalam-dalam karena ia tidak mendengar suara apapun lagi. Maka ia pun telah memejamkan matanya. Ia menganggap bahwa suara yang didengarnya adalah suara yang terjadi di dalam mimpi atau sepotong ranting kering yang terjatuh di atap.
Tapi tiba-tiba matanya terbelalak. Ia memang mendengar sesuatu. Karena itu maka ia pun menahan napasnya dan mencoba memasang telinganya tajam-tajam. Sebuah derit yang pendek telah menarik perhatian Maharaja Singosari itu. Kemudian ia mendengar desir langkah kaki betapapun lambatnya. Tetapi tidak dari ruangan sebelah. Ruangan yang seakan-akan merupakan sanggar kecilnya di samping sanggar yang sebenarnya. Dan suara itu memang bukan suara langkah Maeswagni dan Kudo Sempono. Perlahan Anusapati bangkit dari pembaringannya. Ia menjaga agar geraknya tidak menumbuhkan bunyi apapun. Bahkan ketika ia berdiri dan kemudian melangkah ke tengah biliknya. Ketika suara itu terdengar lagi, maka Anusapati pun yakin bahwa ada seseorang di dalam ruangan dalam bangsal itu. Sehingga karena itu, maka sekilas ia teringat pesan Maeswagni agar ia pun berhati-hati. Tapi Anusapati menarik napas dalam-dalam ketika ia mendengar langkah itu semakin jelas dan bahkan tanpa usaha untuk menghilangkan desir suaranya. Sama sekali langsung menuju ke pintu bilik Anusapati. Sejenak tidak terdengar suara apapun. Namun kemudian terdengar seseorang terbatuk-batuk. Anusapati berdesah. Aku terlampau berprasangka agaknya seorang pelayan dalam yang mendekati bilik ini. Meskipun demikian, Anusapati menjadi berdebar-debar juga. Tentu ada sesuatu yang tidak wajar. Yang pertama-tama terlintas di kepalanya adalah anak dan istrinya yang tidur di bilik yang terpisah. Mungkin anaknya telah diganggu oleh perasaan sakit dan badannya menjadi panas, seperti yang memang pernah terjadi. Tapi aku tidak mendengar ia mengeluh dan apalagi mengadu, katanya di dalam hati. Lalu, mungkin Ronggowuni telah merasa dirinya menjadi semakin besar, sehingga ia harus dapat menahan perasaannya. Meskipun demikian, Anusapati menjadi curiga juga. Ia tidak mendengar langkah emban yang keluar dari bilik sebelah bilik Ronggowuni dan ibundanya, yang disediakan bagi para emban yang sedang bertugas berjaga-jaga bergantian. Langkah yang didengarnya adalah langkah kaki dari ruangan belakang, dan batuk-batuk yang didengarnya betapapun ditahankannya adalah suara seorang laki-laki. Tetapi yang digelisahkan kemudian bukanlah bahaya yang mengancamnya lagi, tetapi apakah yang sudah terjadi di luar atau di luar bangsalnya. Ketika suara batuk yang tertahan-tahan itu didengarnya lagi, maka Anusapati itu pun bertanya, "Siapa itu?" "Ampun tuanku, hamba memberanikan diri mendekat bilik peraduan tuanku." "Ada apa?" "Hamba adalah pelayan dalam yang bertugas di dalam bangsal ini. Hamba dan kawan-kawan hamba melihat sesuatu yang barangkali sangat ajaib bagi tuanku dan hamba semuanya." "Apa yang kau lihat?" "Dari sela-sela dinding mula-mula kami melihat seakan-akan ada perapian di luar bangsal. Karena hamba ingin tahu, maka hamba pun telah membuka pintu belakang untuk meyakinkan apakah penglihatan kami benar. Ternyata yang kami lihat adalah cahaya dari dalam air di kolam sebelah tuanku." "Hah? Apakah kau tidak bermimpi?" "Semuanya dapat melihatnya tuanku. Sampai saat ini cahaya itu masih ada." Maeswagni dan Kudo Sempono mendengar kata-kata pelayan dalam itu pula. Sejenak mereka saling mandang, seakan-akan mereka ingin menyesuaikan pendapat mereka tentang kata-kata pelayan dalam itu. Tanpa membicarakannya, mereka masing-masing dapat menebak bahwa pelayan dalam itu berusaha memancing Anusapati keluar dari biliknya. Tentu beberapa orang akan menyerangnya bersama-sama di ruang belakang bilik itu. Ternyata Anusapati tidak segera menjawab dan pelayan dalam itu berkata seterusnya, "Tuanku, sebenarnya lah hamba menjadi ketakutan. Cahaya apakah yang berada di dalam air itu?
Mungkin hamba bukan seorang penakut dan prajurit-prajurit yang bertugas itu pun bukan penakut. Tetapi menghadapi sesuatu yang tidak pernah hamba lihat, hamba menjadi berdebar-debar pula. Kau masih melihat sebelum kau mendekat bilik ini? Hamba tuanku, kau mengharap aku melihat pula? Ampun tuanku, terserahlah kepada tuanku. Tetapi hamba ingin mendapat ketentraman hati apabila tuanku dapat memberikan penjelasan. Apakah sebenarnya yang telah hamba lihat? Sesuatu telah merayap di dalam dada Anusapati. Benarnya ia sudah ingin membuka pintu dan melangkah keluar. Tapi ia teringat lagi peringatan Maisa Agni dan bahkan adiknya Maisa Wongateleng bahwa ia seharusnya selalu berhati-hati. Sejenak Anusapati termangu-mangu, dilihatnya pusakanya masih tergantung di dinding di atas pembaringannya. Perlahan-lahan ia mendekatinya, sebilah keris yang ada di dinding itu diambilnya. Bahkan kemudian dilihatnya geledek kayu di dalam bilik itu. Disitulah keris empu gandring yang sakti disimpannya. Namun agaknya Anusapati tidak mempergunakannya untuk kepentingan yang kurang berarti. Dengan hati yang bimbang, Anusapati pun kemudian melangkah ke pintu. Jika orang itu bermaksud jahat, mengapa ia membangunkannya? Tapi jika benar apa yang dikatakannya, maka apakah sebenarnya cahaya yang dimaksudkan itu? Jika ia bermaksud jahat, tentu ia tidak akan melakukan di luar bangsal ini. Karena di luar ada prajurit yang sedang bertugas, berkata Anusapati di dalam hatinya. Namun tiba-tiba saja ia teringat kepada permintaan Maisa Agni untuk masuki bilik ini lewat atap. Aku mendengar sesuatu sehingga aku terbangun sebelum aku mendengar desir langkah orang yang terbatuk-batuk itu, katanya di dalam hati. Dan suara itu dihubungkannya dengan kemungkinan adanya Maisa Agni di dalam bangsal itu. Namun Anusapati adalah seorang prajurit. Ia ingin mengetahui apakah yang akan terjadi atasnya jika ia benar-benar keluar dari dalam bilik itu. Sejenak kemudian Anusapati pun mendekati pintu dengan ragu-ragu. Perlahan-lahan tangannya mengangkat selarak dan dengan hati-hati ia membuka pintu. Setelah ia yakin bahwa napas yang didengarnya tidak terlampau dekat dengan daun pintu itu. Ketika pintu itu terbuka, Anusapati melihat seorang pelayan dalam duduk sambil menundukkan kepalanya di muka pintu. Sama sekali tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Kokah yang melihat cahaya di dalam air itu? Hamba tuanku, justru karena hamba pernah mendengar cahaya Dewa Brahma yang kemerah-merahan, maka hamba menghadap tuanku meskipun tuanku sedang beradu. Di mana cahaya itu? Di kolam tuanku, hamba melihatnya dari pintu belakang. Mengapa pintu belakang? Pelayan dalam itu tergagap sejenak lalu. Cahaya itu ada di ujung belakang. Anusapati termangu-mangu sejenak. Sekali lagi ia mendapat firasat bahwa agaknya memang ada sesuatu yang terjadi. Mungkin aku hanya bercuriga karena paman Maisa Agni dan Maisa Wongateleng sering memberi peringatan padaku, katanya di dalam hati. Namun kemudian ia pun berkata kepada pelayan dalam itu, "Baiklah, aku akan melihatnya. Marilah." Pelayan dalam itu mengangkat wajahnya, tetapi ia masih duduk saja di tempatnya. "Marilah, hamba tuanku, hamba akan menyertai tuanku." Anusapati termangu-mangu sejenak ketika pelayan dalam itu memberi syarat kepadanya untuk berjalan lebih dahulu. Setelah mempertimbangkan sejenak, maka Anusapati pun kemudian berjalan diiringi pelayan dalam itu melintasi ruangan dalam. Di bilik sebelah bilik permaisurinya, ia melihat seorang emban yang duduk terkantuk-kantuk di sisi kawannya yang tertidur nyenyak. Pelayan dalam itu benar, berkata Anusapati di dalam hatinya. Akulah yang harus berjalan di depan. Namun langkah Anusapati pun rasa-rasanya selalu diberati oleh kewaspadaannya.
Ia menjadi semakin termangu-mangu ketika ia melihat pintu yang sudah menganga. Pintu yang memisahkan ruang dalam dan ruang belakang bilik itu. Anusapati masih melangkah terus, namun demikian hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Rasa-rasanya ia melihat sesuatu yang tidak wajar menunggu di balik pintu yang terbuka itu. Apalagi cahaya lampu di ruang belakang itu agak redup, jauh lebih redup dari lampu di ruang dalam. Tiba-tiba saja langkah Anusapati menjadi semakin lambat. Bahkan kemudian seakan-akan ia telah berhenti. "Silakan tuanku," berkata pelayan dalam itu. "Mumpung cahaya itu masih dapat dilihat. Tentu cahaya semacam itu tidak akan bertahan lama. Dewa Brahma tidak akan dapat berada di dunia wadak ini lebih dari batas waktu yang sangat singkat." Anusapati justru berhenti karenanya, dan pelayan dalam itu mendesaknya. "Silakan tuanku, jangan terlambat." Anusapati melangkah maju, tapi tiba-tiba ia berbalik sambil melekatkan telunjuknya di bibirnya. Tapi lebih dari itu, ia ternyata telah mengacukan kerisnya hampir melekat di dada pelayan dalam itu. Pelayan dalam itu terkejut bukan buatan, tetapi karena isyarat jari telunjuk Anusapati yang melekat di bibir itu, ia tidak berani berkata sepatah kata pun. Demikian juga ketika Anusapati kemudian berputar dan mendorong orang itu untuk berjalan di depan. Ternyata orang itu meronta dengan wajah yang pucat. Ia menggelengkan kepalanya. Namun Anusapati menekankan kerisnya di punggungnya sambil mendorongnya maju. Betapa berat langkah kakinya, apalagi ketika mereka menghampiri pintu yang terbuka itu. Namun ia tidak sempat berbuat apa-apa lagi, karena tiba-tiba saja Anusapati mendorongnya sehingga orang itu terhuyung-huyung, terdorong maju beberapa langkah melintasi pintu. Tapi begitu ia melampaui tundak pintu, maka ia pun segera berteriak, "Jangan, jangan, ini aku." Namun sudah terlambat, suaranya itu terputus oleh tusukan dua bilah keris di lambungnya, kiri dan kanan. Sejenak ia masih berdesah, namun kemudian ia pun terjatuh, menelungkup, dan mati seketika. Dua buah luka menganga di lambung kiri dan kanannya, dan darah mengalir membasahi lantai yang mengkilap. Betapa terkejutnya kedua orang yang menusuk lambung kiri dan kanan pelayan dalam itu. Ketika mereka sadar bahwa yang jatuh menelungkup itu adalah kawan mereka sendiri, maka mereka pun menggeram sambil berloncatan dari balik dinding. Ternyata 3 orang telah menunggu Anusapati di balik dinding itu. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa Anusapati perlahan-lahan, katanya, "Ternyata kalian masih harus banyak belajar. Kalian tidak dapat membedakan siapakah yang harus kalian bunuh di dalam bangsal ini. Sehingga agaknya kawanmu sendiri, bahkan justru pimpinanmu sendirilah yang harus mati lebih dahulu." Orang-orang itu menggeram. Salah seorang dari mereka berkata, "Pelayan dalam itu sama sekali tidak berarti bagi kami. Meskipun kami keliru, namun kau pun akan mati di ujung keris kami. Kau tidak akan mampu melawan kami bertiga, karena kami yang datang dari kaki Gunung Kendeng adalah murid-murid terkasih dari Empu Badara, empu yang namanya terkenal sampai jauh ke seberang lautan." Anusapati mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Aku belum pernah mendengar nama itu. Tapi seandainya benar ia miliki nama yang dikenal sampai ke seberang, apakah kepentingannya dengan aku? Aku sama sekali tidak mempunyai persoalan dengan orang yang menyebut dirinya Empu Badara. Kau memang tidak melihat ke dirimu sendiri. Setiap orang mengetahui kecuranganmu dan bahkan tingkah lakumu yang menodai Singosari. Kau sudah membunuh ayahmu sendiri karena kau ingin menduduki tahtanya. Sekarang kau berpura-pura bertanya apakah persoalanmu. Setiap orang sebenarnya membencimu karena tingkah lakumu itu. Seorang anak yang telah membunuh ayahnya sendiri adalah seorang anak yang paling durhaka." Wajah Anusapati menjadi panas dan kemerah-merahan.
Tapi ia masih mencoba menahan hati dan berkata, "Sebenarnya kau keliru. Jika benar kau murid orang yang menyebut dirinya Empu Badara, hendaknya kau kembali kepada gurumu dan katakan kepadanya bahwa tafsirannya itu keliru. Bukan aku yang membunuh Ayahanda Sri Rajasa, tapi seperti yang telah diumumkan dengan resmi, bahwa pengalasan dari batil itulah yang membunuhnya. Dan aku terpaksa membunuh orang dari batil itu." Salah seorang dari ketiga orang itu tertawa sambil melangkah maju, katanya, "Kau dapat membuat cerita apapun juga, tapi kau tidak dapat mengelabui Empu Badara, karena Empu Badara dapat melihat tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Dan ia telah melihat apa yang sebenarnya terjadi di Istana Singosari itu. Terserahlah kepada kalian. Terserah kepada tanggapan orang yang kau sebut bernama Badara itu. Tapi sekarang kau terjebak di dalam bangsal ini dan aku akan menangkap kalian."